Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini adalah perihal tentang hal berdoa. Murid-murid Yesus Kristus meminta kepada Yesus bagaimana mereka harus berdoa. Dan kemudian kita menerima doa yang begitu sistematis, yang dimana di dalam pengertiannya memiliki kandungan makna yang sangat-sangat penting sekali. Dan ketika kita memperhatikan satu persatu apa yang disampaikan dalam bagian doa itu merujuk kepada eksistensi Allah dan juga manusia, dan di mana hubungan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga keberadaan manusia itu sebenarnya adalah untuk memuliakan Allah. Itu adalah prinsip pertama ketika seseorang berdoa. Di perjanjian lama kita menemukan salah satu doa yang terkenal, yakni doa Yabes. Tetapi doa Yabes itu tidak bisa disejajarkan dengan doa Bapa kami yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Sebab ini adalah bagian dari doa yang sesungguhnya, di mana pengertian hal ini bukan tentang konsep perluasan wilayah dan lain sebagainya, tetapi merujuk kepada eksistensi Allah yang adalah penuh dengan kasih dan belas kasihan, dan di mana pengertian ini menghantarkan kita kepada suatu perenungan yang besar. Sebagaimana yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 13 ini, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya, ketika kita memohonkan doa kita kepada Allah kita itu, prinsip yang kita harus mengerti pertama sekali adalah Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia bukan seperti manusia yang meskipun jahat manusia memberikan apa yang ada padanya. Tetapi Allah adalah Allah yang penuh dengan kebaikan, sehingga Tuhan merancangkan hal yang terbaik bagi umat manusia itu. Itulah mengapa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus menjadi berubah ketika kita berdoa. Kita harus lebih mengenal siapa itu Allah kalau kita berdoa. Adalah suatu hal yang sia-sia ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, tetapi dia sama sekali tidak mengenal siapa itu Tuhan, dan bahkan dia tidak pernah bisa mengenal siapa dirinya sendiri. Padahal dia terus berdoa pagi, siang, dan malam kepada Tuhan, tetapi tidak ada hal yang berubah di dalam dirinya. Dia tidak mengenal hal yang sangat esensial dalam keberadaannya. Dan inilah yang harus saudara renungkan pada pagi hari ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kalau kita berdoa seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada Nats hari ini, maka kita harus punya keyakinan yang sungguh-sungguh baik dan benar, bahwa dasar berharap itu telah ditentukan, dan Kristus menyatakan itu kepada saudara, bahwasanya barang siapa yang meminta maka padanya akan diberi, barang siapa yang mencari ia mendapat, dan barang siapa yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Salah satu hal yang sangat sering sekali dikhotbahkan oleh para pemberita firman terkait tentang apa yang terjadi kepada misionaris Batak yang bernama Pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen ketika ia jatuh sakit. Ada satu hal dari firman Tuhan yang ia kutip, yakni engkau masih belum meminta apapun kepadaku.
Kemudian pengertian tersebut membuat ia menjadi pribadi yang memahami tentang apa arti meminta yang sesungguhnya. Sehingga ketika ia meminta supaya ia disembuhkan, di bagian doanya tersebut ia berkata bahwa aku akan pergi menjadi pemberita firman kepada bangsa yang belum mengenal Engkau. Jika saudara berdoa kepada Tuhan, hal apakah yang membuat saudara mengerti bahwa doa itu harus mengubahkan saudara? Kebanyakan manusia hanya berdoa kepada hal-hal yang bersifat fisik, seperti kebutuhan sehari-hari. Tetapi apakah manusia itu bisa menjadi berubah lebih baik ketika semua itu telah dicukupkan pada dirinya? Ini menjadi hal yang sangat penting dalam perenungan pada saat ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita harus semakin mengerti bahwasanya kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada hal yang sangat-sangat penting yang Tuhan rancangkan kepada saudara. Saudara meminta saat ini, Tuhan tidak langsung memberikan itu. Sebab mengapa? Karena Tuhan punya maksud yang lebih penting dibanding hanya memberikan semuanya. Kalau saudara meminta, saudara langsung diberi. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah memberikan kepada kita, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau telah menuntun kami Tuhan untuk mengerti bahwasanya Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau menyediakan segala sesuatunya untuk kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami Bapa. Dan kami kini yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Engkau cukupkan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dan izinkanlah kami semakin mengerti kebenaran ini. Sehingga kami punya keyakinan yang sungguh-sungguh. Kalau kami bekerja, kalau kami berharap Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.